Shalom, perkenalkan nama saya Marisa Sonia Malaire, NIM 20520220032, kelas B semester 6, Prodi Psikologi Kristen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari psikometri. Psikometri adalah cabang dari psikologi yang berkaitan dengan teori dan teknik pengukuran psikologis. Psikometri mencakup proses desain, administrasi, dan interpretasi tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan, kepribadian, sikap, dan karakteristik psikologi lainnya. Yang berikut latar belakang dan tujuan psikometri. Di sini latar belakang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengukur aspek psikologi secara objektif dan kuantitatif karena hal-hal seperti kecerdasan, kepribadian, dan emosi tidak bisa diukur langsung seperti tinggi atau berat badan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, misalnya dalam pendidikan, seleksi kerja, atau diagnosis klinis. Yang ketiga, mengembangkan alat ukur yang valid dan reliabel untuk memastikan hasil pengukuran dapat dipercaya dan digunakan secara luas. Yang keempat, menyediakan dasar ilmiah dalam psikologi agar psikologi sebagai ilmu dapat memiliki standar pengukuran yang kuat seperti ilmu lainnya. Di sini juga ada tujuan psikometri dibagi menjadi 5. Yang pertama, membuat dan mengembangkan instrumen tes psikologi seperti tes IQ, tes kepribadian, dan kuesioner minat. Yang kedua, menjamin validitas dan reliabilitas alat ukur agar hasilnya akurat dan konsisten. Yang ketiga, mengukur karakteristik individu seperti kemampuan kognitif, sikap, motivasi, atau gangguan psikologis. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan klinis, organisasi, atau penelitian. Yang kelima, meningkatkan pemahaman tentang perilaku manusia melalui data yang terukur secara sistematis. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang atribut atau variabel psikologi. Dalam psikologi, atribut atau variabel psikologi merujuk pada karakteristik, sifat, atau kondisi yang dapat diukur atau diamati pada individu. Berikut beberapa penjelasan tentang atribut. Atribut psikologi atau sifat karakteristik ini adalah sifat-sifat internal yang relatif stabil dan mengaruhi perilaku seseorang. Contohnya kepribadian. Kepribadian itu contohnya seperti ekstrovert dan introvert. Ada kecerdasan, harga diri, motivasi, dan emosi. Sikap terhadap sesuatu, misalnya sikap terhadap pekerjaan. Yang kedua, variabel psikologi. Variabel adalah aspek yang merubah dan bisa diukur dalam penelitian psikologi. Yang pertama ada variabel independen atau yang disebut dengan variabel X. Variabel yang dimanipulasi atau dikontrol peneliti, misalnya jenis terapi. Yang kedua, variabel independen atau yang disebut dengan variabel Y. Variabel yang diukur untuk melihat pengaruh dari variabel independen, misalnya tingkat kecemasan. Yang berikut variabel moderator, variabel yang memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen, misalnya jenis kelamin. Variabel mediasi yaitu variabel yang menjelaskan hubungan antara X dan Y, misalnya stres sebagai mediasi antara beban kerja dan kesehatan mental. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengukuran psikologi. Karakteristik pengukuran dalam psikologi memiliki beberapa pengukuran. Yang pertama bersifat tidak langsung, itu pengukuran psikologi tidak mengukur secara langsung variabel seperti kecerdasan, emosi, atau motivasi, melainkan melalui indikator-indikator seperti jawaban pada tes, observasi perilaku, atau respon fisiologi. Yang kedua, menggunakan instrumen khusus seperti kuesioner, skala sikap, tes kepribadian, atau tes kemampuan yang harus memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh subjektivitas baik dari responden maupun penilai, misalnya dalam observasi atau wawancara, sehingga penting ada kontrol, bias, dan standar penilaian. Yang keempat, memerlukan validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur mengukur
apa yang seharusnya diukur, sedangkan realitas berkaitan dengan konsisten hasil pengukuran. Yang kelima, mengukur konstruk psikologi. Konstruk adalah konsep abstrak seperti stres, kecemasan, atau kepuasan kerja yang harus dijabarkan ke dalam indikator yang terukur. Yang keenam, mengandung potensi kesalahan pengukur. Faktor seperti kondisi fisik dan emosional responden, situasi tes, atau kualitas alat ukur dapat memengaruhi hasil pengukuran. Yang ketujuh, berbasis pada teori, instrumen, dan interpretasi hasil pengukuran didasarkan pada teori psikologi tertentu. Yang berikut, saya akan menjelaskan jenis-jenis variabel psikologi. Jenis-jenis variabel psikologi. Yang pertama, variabel bebas atau dependen. Variabel yang dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Contohnya, jumlah waktu belajar dalam eksperimen untuk mengukur pengaruhnya terhadap nilai ujian. Yang kedua, variabel terikat atau yang disebut variabel dependen. Variabel yang diukur dan diharapkan berubah sebagai hasil dari manipulasi variabel bebas. Contohnya, tingkat stres setelah diberi tugas yang berbeda. Yang berikut saya akan menjelaskan pengertian tentang tes psikologi. Tes psikologi adalah alat atau prosedur yang digunakan oleh psikolog untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari kondisi mental, kepribadian, kecerdasan, kemampuan, atau perilaku seseorang. Tes ini dirancang secara ilmiah dan teridentifikasi sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan secara objektif untuk keperluan diagnosis, seleksi, bimbingan, atau evaluasi psikologis. Yang berikut ada jenis-jenis tes psikologi. Jenis-jenis tes psikologi yang pertama itu ada tes kognitif atau kemampuan intelektual. Tes IQ mengukur kemampuan intelektual umum, contohnya WISE atau Stanford-Binet. Tes bakat itu aptitude test mengukur potensi seseorang di bidang tertentu seperti numerik, verbal, atau spasi. Yang kedua itu ada tes kepribadian, contohnya MPMPI. Yang berikut tes minat dan nilai, digunakan untuk membantu dalam konseling karir atau pendidikan, contohnya Strong Interest Inventory. Yang berikut ada tes klinis atau diagnostik mengukur gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, contohnya BDI. Yang kelima, tes neuropsikologis menilai fungsi otak dan dampak cedera atau penyakit otak, contohnya Wisconsin. Yang keenam, tes proyeksi emosi dan motif tak sadar, contohnya Houst-Jefferson atau HTP. Yang berikut saya akan menjelaskan pengertian variabel. Variabel adalah suatu simbol atau tempat yang digunakan untuk menyimpan nilai atau data yang dapat berubah-ubah. Yang berikut pengertian variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Contohnya kecerdasan, motivasi, kepuasaan, stres. Yang berikut ada variabel manifest. Variabel manifest itu variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Contohnya skor jawaban dari kuesioner, tinggi badan, jumlah penjualan. Yang berikut pengukuran variabel laten adalah proses untuk mengukur konsep-konsep yang tidak dapat diobservasi secara langsung seperti kepuasan, motivasi, atau loyalitas dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat diobservasi. Variabel laten biasanya ditemukan dalam peneliti kuantitatif, khususnya dalam model-model struktural seperti SEM atau Structural Equation Modeling. Cara mengukur variabel laten, yang pertama, identifikasi indikator, tentukan beberapa pertanyaan atau pernyataan item dalam kuesioner yang mempresentasikan variabel laten tersebut.
Yang kedua, skala pengukuran. Gunakan skala Likert misalnya 1-5 atau 1-7 untuk mengukur sejauh mana responden setuju dengan setiap pertanyaan. Yang ketiga, uji validitas dan reliabilitas. Gunakan analisis statistik seperti CFA atau confirmatory factor analysis untuk menguji apakah indikator-indikator tersebut benar-benar merefleksikan variabel laten yang dimaksud. Yang keempat, model struktural. Masukkan variabel laten ke dalam model hubungan antar variabel, misalnya model SEM, untuk melihat pengaruh dan hubungan antar konsep. Yang berikut, pengukuran nominal. Nah, pengukuran nominal adalah salah satu skala pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang berbeda tanpa urutan atau peringkat tertentu. Pada skala ini, data hanya dikelompokkan berdasarkan kategori atau jenis, dan tidak ada makna numerik yang melekat pada kategori tersebut. Yang berikut, pengukuran ordinal. Pengukuran ordinal adalah pengukuran yang mengurutkan data berdasarkan suatu skala tertentu. Dalam pengukuran ordinal, data memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antar peringkat tersebut tidak dapat diukur atau tidak konsisten. Contohnya pengukuran ordinal antara lain peringkat dalam lomba 1 ST, 2 ND, 3 RD, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, atau tingkat kepuasan pelanggan, sangat tidak puas, tidak puas, puas, sangat puas. Yang berikut, pengertian interval. Pengertian interval adalah skala interval yang memiliki jarak yang sama antara nilai-nilai pada skala tersebut, namun tidak memiliki titik nol mutlak. Contohnya, suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit, misalnya perbedaan suhu antara 10 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius sama dengan perbedaan suhu antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Namun 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhu. Yang kedua, skala rasio. Skala rasio memiliki semua sifat skala interval, tetapi juga memiliki titik nol mutlak, yang berarti 0 pada skala rasio menunjukkan ketidakadaan objek yang diukur. Contohnya, tinggi badan, berat badan, dan jarak. Misalnya, seseorang yang memiliki berat badan 0 kg tidak memiliki berat badan, dan seseorang yang memiliki berat badan 20 kg memiliki 2 kali berat badan seseorang dengan 10 kg. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang teori tes klasik. Teori tes klasik adalah salah satu pendekatan dasar dalam psikometri yang digunakan untuk memahami dan menganalisis hasil tes atau pengukuran. Teori ini menyatakan bahwa setiap skor yang diperoleh dari teori terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, skor yang benar atau true score. Ini adalah nilai sebenarnya yang mencerminkan kemampuan atau sifat yang diukur oleh tes, tanpa adanya gangguan atau kesalahan pengukuran. Yang kedua, kesalahan pengukuran atau error score. Ini adalah perbedaan antara skor yang diperoleh dan skor yang benar. Kesalahan ini bisa muncul karena berbagai faktor seperti kondisi tes yang tidak ideal, faktor internal, atau kesalahan dalam proses pengukuran. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.